Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Kali ini saya akan bahas satu jam tangan yang cukup ikonik juga. Karena jam tangan ini adalah salah satu jam tangan Rolex GMT Master yang pertama kali dibuat dalam bentuk ceramic bezel. Mohon ralat saya kalau salah ya teman-teman. Saya pernah baca-baca, saya pernah nonton review-review bahwa GMT Master Batman ini adalah, kenapa disebut Batman, karena ada dua warna ya, hitam dan biru. Jadi dia, Rolex itu sebelumnya itu bezelnya itu apa ya, aluminium kayaknya ya. Coba teman-teman boleh sharing sih. Tapi yang keramik atau kerakrom ini, yang pertama itu adalah jam tangan GMT Master Batman yang mempunyai dua warna ya di bezelnya. Dan katanya ini prosesnya sulit sekali. Nah teman-teman, saya kasih lihat dulu bentuknya. Dia seperti ini. Jadi dialnya hitam. Dia seperti biasa ya, kacanya dari kristal safir. Bodinya dan rantainya semua terbuat dari stainless steel. Terus ini merupakan mesin yang lama ya. Kalau sekarang kan Batgirl gitu namanya. Mesin lamanya ini dia hanya memiliki 48 jam power reserve ya. Nah, terus bezelnya terbuat dari seramik. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini terlihat ada perpaduan, bukan perpaduan ya, dua warna gitu, perpisahan warna biru dan hitam. Ini yang Batman ya. Nah, di sini mungkin saya mau share bukan cuman fungsi ya, karena maksudnya bukan cuman speknya doang, tapi fungsinya bagaimana. Dia mempunyai 100 meter kedalaman untuk tahan air ya. Lalu dia punya rotating bezel nih, bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Dan cara memutarnya ini cukup solid teman-teman. Bukan yang kayak ringan gitu atau seperti mudah diputar, enggak, ini mantep sih putarnya gitu. Nah, ini kan mati ya jam tangannya. Saya coba untuk menjalankan dulu, memutar dulu power reserve-nya. Tadi saya udah cerita belum ya, diameter 40 mm, lug to lug setahu saya 47,8 mm. Jadi ini jam tangan yang rata-rata bisa dipakai hampir semua orang ya, dengan tangan rata-rata. Nah, power reserve-nya saya putar dulu. Bunyinya seperti ini teman-teman. Coba saya. Bunyinya cukup mantap ya teman-teman. Kita putar biasa sekitar 30 kali ya teman-teman. Baru nanti dia akan detiknya berjalan. Ini sengaja saya kasih lihat sama teman-teman dari nol banget sih power reserve-nya. Tadi dia udah mulai jalan. Oke, mungkin yang saya setel sekarang saya kasih lihat untuk cara menyetel waktu ya. Jadi nggak ada nyetel tanggal sih di sini, cuma nyetel waktu. Nyetel waktunya itu biasanya kalau Rolex itu diputar ke sini, dia maju nih. Dia maju, dan di sini ada stop second function. Terus ada jarum yang menunjukkan jam sekarang dan jam waktu yang kedua. Contoh ya teman-teman, saya kasih cek misalnya sekarang jam 7 misalnya. Ini contoh ya teman-teman. Nah, misalnya sekarang jam 7, ini bisa 7 mal
tergantung nih 7 pagi atau 7 malam. Kalau jam keduanya ini misalnya menunjukkan pukul jam 10, anggaplah ini, kalau nggak saya coba cek dulu teman-teman untuk memastikan bahwa apakah ini pagi atau malam. Kayaknya ini. Nah, berarti yang tadi pagi. Kalau gitu saya pakai jam 6 saja deh. Nah, seperti ini. Nah, ini jam 6 ya. Misalnya waktu menunjukkan pukul 6 nih, pukul 6 tepat. Ini untuk waktu yang sekarang, misalnya kota yang kita tinggal. Kota yang kita tinggalkan, atau mungkin yang anggaplah ini kita lagi pergi ke luar negeri di satu kota, di situ pukul 6, mungkin kota kita yang kita tinggalkan itu udah pukul ini 20 kan 8, 9 malam. Jadi dia bisa menunjukkan 2 waktu, teman-teman. Makanya namanya GMT Master ya. Jadi ini pukul 6 malam, ini menunjukkan pukul 9 malam. Jadi perbedaannya itu 3 jam. Kalau teman-teman misalnya kepingin, saya mau nyeting jangan 3 jam, bedanya kayaknya cuma sejam, teman-teman cukup tarik sekali aja, dia bisa nyeting dari merubah jamnya doang nih, teman. Nah, jadi tadi kan saya bikin ini jadi jam 8 ya. Jam 8 berarti ininya jam 9, bedanya 1 jam. Berarti kota yang kita tinggal sekarang jam 8, anggaplah misalnya kita tinggal di kota Jakarta, ini adalah jam misalnya di Bali. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi namanya GMT Master, dia bisa menyeting waktu 2 bersamaan dalam 1 jam. Jadi kita bisa tahu waktu home and away-nya kita ya. Nah, saya pengen cek lagi, kasih lihat sama teman-teman perubahan tanggal dari jam Rolex itu mantap banget. Kenapa? Karena dia setiap lewat jam 12 itu dia langsung klik gitu. Kita cek ya teman-teman ya. Nah, kita cek nih. Ini udah mau jam 12. Klik tuh. Itu salah satu ciri khas dari Rolex ya. Jadi ketika dia lewat jarum jam 12 itu ada bunyi klik gitu. Nah, itu sih teman-teman fungsi dari GMT Master. Sama teman-teman bisa men-setting ini sih untuk misalnya teman-teman males pakai ini, ya udah pakai ininya aja yang di setting di sini teman-teman, di waktu yang keduanya. Jadi misalnya contoh nih teman. Ini misalnya sekarang saya rubah lagi deh teman-teman biar gampang ya. Jam 3 misalnya. Nah, teman-teman tinggal setting ini sama-sama jam 3 nih. Ini jam 4, jam 5, jam 6. Jadi nggak usah setting lagi ininya, nggak usah pakai ini pun bisa teman-teman. Seperti itu sih teman. Jadi gunanya si rotating bezel ini bisa untuk kalau kita males setting untuk waktu keduanya, itu udah aja pakai rotating bezel, kurang lebih begitu. Jadi kalau rotating di bezel ini dia, atau jarum yang kedua ini, dia menunjukkan waktu 24 jam. Kalau jarum yang ini yang biasa ya, seperti jarum jam yang biasa itu menunjukkan waktu 12 jam. Power reserve-nya ini karena dia masih lama, tadi saya udah cerita ya, 48 jam. Terus spesialnya apa ya teman? Spesialnya ikonnya aja sih. Jadi warnanya unik gitu. Ada biru, ada hitam teman-teman. Dan kalau dari jauh itu udah langsung kelihatan. Dia tuh si keramiknya itu tuh mengkilap. Terus di sini dia brush stainless polish ya. Di sininya dia ininya brush polish, ininya dipolish gitu. Di tengah linknya itu dipolish. Jadi ini kalau kena sinar itu dia mengkilapnya tuh kelihatan banget tuh. Pantulan cahayanya itu kelihatan gitu. Sama kalau teman-teman mengenal lebih dalam lagi ya tentang Rolex ini, dia suka ada kelihatan di sini lambang crown-nya Rolex. Coba saya cek nih ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya tuh di sini. Dia ada lambang crown-nya Rolex, teman-teman. Tuh, itu bisa lihat ya.
Kalau pakai kacamata pembesar kelihatan sih. Dan konon katanya zaman sekarang di yang jam tangan Rolex palsu itu udah ada lambang crown-nya juga, teman-teman. Apalagi yang spesial dari sini ya? Oh ya, ini jam udah discontinue, jadi udah nggak diproduksi lagi. Yang terbaru itu adalah Bad Girl ya. Kalau Bad Girl rantainya itu dari Jubilee. Kalau dipakai seperti ini guys. Seperti ini. Nah ini yang saya suka ya. Jadi mungkin nanti di video-video berikutnya saya pengen sharing tentang tips dalam memiliki atau membeli jam tangan, apa aja sih yang perlu diperhatikan. Saya rasa masing-masing orang punya tujuan yang berbeda-beda sih, atau tips yang berbeda-beda ya. Nanti saya akan sharing kalau tips dari saya itu apa sih kira-kira sebelum kita membeli jam tangan yang perlu diperhatikan. Nah, ini seperti saya udah sering cerita ya, luck to luck ini salah satu pemilihan sebelum membeli jam tangan yang sangat perlu diperhatikan. Karena kalau luck to luck distance ini melebihi lebar tangan kita, itu kelihatannya overhang jadi kurang bagus ya. Kalau ini kan saya punya lebar tangan ini 55 mm, sedangkan luck to luck-nya ini Rolex GMT Master ini 47,8, jadi ada sisa tuh, ada sisa. Di sini pun ada sisa. Jadi ketika dipakai itu nggak ngepas banget di tangan gitu, jadi ada jarak gitu. Ini yang salah satu yang saya sangat perhatikan kalau sebelum membeli jam tangan ya. Tapi sekali lagi guys, jam tangan yang saya review jangan Anda pikir semua punya saya ya. Jadi saya ini hanya membagikan tips gitu. Nah, satu lagi yang saya pengen sharing adalah fitur di perpanjangan si braceletnya ya. Si Rolex ini dia punya ini nih, seperti ini, namanya apa ya. Jadi ini kebetulan ini udah dipanjangin ya. Ini dia bisa dipendekin, dipanjangin. Dia bisa nambahin sekitar berapa milimeter gitu. Ini contoh ya. Kalau saya pendekin dia ada bunyinya cetek, entah seperti ini. Jadi dia lebih pendek. Kalau dipakai pun jadi lebih sesak teman-teman. Nah seperti ini lebih sesak. Di video sebelumnya pun yang saya bahas tentang Daytona ada, tapi saya nggak nunjukin ini ya. Dan kalau yang di Daytona itu itu punya temen juga sih, ditempelin sama stiker untuk anti baret. Kalau ini enggak gitu guys. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa sharing di kolom komen ya. Nah kalau teman-teman nanya apakah worth it atau nggak worth it beli jam tangan Rolex ya, yang pada dasarnya hanya ya kualitas oke kan, namanya juga jam tangan ya, hanya untuk menunjukkan jam gitu. Kalau secara saya pribadi, nanti untuk kelengkapannya saya akan sharing di tips membeli jam tangan ya. Kalau saya pribadi beli jam tangan Rolex itu karena beli di dealernya itu kan susah ya, nggak gampang dapat jam tangan sport Rolex seperti ini. Saran saya sih belilah di harga yang ketika lagi turun sih. Jadi memang jam tangan pun nggak selalu naik sih. Nyatanya ketika pandemi hampir semua jam tangan Rolex itu turun loh. Bisa turunnya sampai kurang lebih 25%, bahkan beberapa ada yang 30%. Padahal jam tangan sport. Nah, ketika lagi seperti itu, teman-teman mau beli boleh sih menurut saya. Jadi daripada kita, kecuali memang teman-teman ngebet ya, maksudnya daripada kita beli kemahalan gitu kan. Karena kalau beli kemahalan pada saat nanti dijual lagi, kalau teman-teman hobi kadang-kadang
Jadi kadang-kadang gini loh, namanya hobi itu bisa ada orang yang beli jam tangan untuk jangka waktu lama, tapi bisa juga ada karena ini harganya mahal, Anda pengen jual lagi untuk mendapatkan uang itu lagi. Jadi memang beli jam tangan nggak bisa pakai uang panas ya, atau uang yang sebenarnya akan kepakai gitu. Jadi nanti di tips sebelum membeli jam tangan, saya akan menceritakan apa aja sih yang perlu diperhatikan, apalagi untuk membeli jam tangan yang luxury ya. Oke, sementara itu dulu review dari saya, teman-teman. Semoga review saya ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman. Kalau dari look, dari pemakaian, bentuk gitu, saya terus terang melihat ini jam tangan bagus. Yang di video-video saya sebelumnya pun, yang Daytona Rolex pun bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman memang suka dengan jam tangannya, saran saya belilah jam tangan yang memang betul-betul Anda suka. Itu salah satu tips. Saya jadi pengen cepet-cepet nih sharing sama teman-teman tentang tips sebelum membeli jam tangan. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.